Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Candipuro yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, lingkungan Masjid Baitus Salam, Desa Brin Kencana, yang kami hormati jamaah Masjid Baitus Salam, yang kami banggakan dan yang kami cintai seluruh santri Muhammadiyah Boarding School Cinta Mulia yang turut hadir meramaikan kegiatan Safari Ramadan pimpinan cabang Muhammadiyah yang bertepatan di ranting Muhammadiyah Desa Brin Kencana, dan seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Baitus Salam guna mengikuti kegiatan Safari Ramadan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Candipuro. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin jamaah Safari Ramadan pimpinan cabang Muhammadiyah Candipuro, di sini kami akan menyampaikan tata tertib acara Safari Ramadan 1446 Hijriah pimpinan cabang Muhammadiyah Candipuro Jumat 21 Maret 2025 atau 22 Ramadan 1446 Hijriah. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Fahrudin atau santri dari Muhammadiyah Boarding School Cinta Mulia. Acara yang ketiga yaitu Muqaddimah, yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Candipuro. Acara yang keempat yaitu Tausiah, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hamid Suwasono. Acara yang kelima yaitu penyerahan kembali santri Muhammadiyah Boarding School oleh Ketua Pimpinan Ranting, dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata yang nanti akan diserahkan oleh Ketua Ranting Muhammadiyah Beringin Kencana untuk santri putra, dan cindera mata akan disampaikan juga oleh Ketua Pimpinan Ranting Aisyah Desa Beringin Kencana untuk santri putrinya. Yang ke-6 yaitu kata penerimaan, yang nanti akan disampaikan oleh Mudir MBS Cinta Mulia. Acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak, Ibu, Saudara, serta hadirin yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang akan dibacakan oleh Fahrudin, santri dari Muhammadiyah Boarding School Cinta Mulia. Kepada yang bertugas disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahu al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Meningkat acara yang ketiga yaitu mukodimah yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Candipuro. Kepada beliau Bapak Hanafi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Candipuro, Bapak Alimin Sarjana Agama. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Pleno Pimpinan Cabang Muhammadiyah Candipuro. Yang hadir pada malam hari ini ada Ustadz Agus Soleh, ada Ustadz Agus Triyono, Ustadz Hedi Mutakin, Ustadz Hamid Suasono. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah yang hadir pada malam hari ini, Ibu-Ibu Aisyah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, pimpinan pemuda Muhammadiyah Candipuro dan pimpinan Nasihatul Aisyah Candipuro. Yang saya hormati Mudir MBS Cinta Mulia dan Mudir Pontrenmu Ahmad Dahlan. Yang saya hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah se-Candipuro, pimpinan ranting Aisyah se-Candipuro,
Kalau dalam daftar hadir dari Sinar Pasmah, dari Bedeng, Beringin Kencana, Tuan Rumah, Ranto Minyak, Cinta Mulia, Titi Wangi, Sito Asri, Sito Luhur, Batu Liman, Trimo Mukti, calon ini. Karya Mulyasari, ada 10 ranting, ada semua, alhamdulillah. Yang saya banggakan, yang saya sayangi, santri MBS Cinta Mulia, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bosan-bosannya, mari kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat sehat. Kita harus bersyukur betul diberi nikmat sehat, karena betapa banyaknya saudara-saudara kita yang sampai pada malam hari ini tidak sempat menunaikan sholat isya, apalagi sholat tarawih, bahkan puasa Ramadan karena sedang berbaring sakit. Kita harus bersyukur betul dengan nikmat sehat. Juga nikmat Islam, karena betapa banyak saudara-saudara kita seakidah Islam tetapi masih terpanggil untuk tidak berpuasa. Juga nikmat iman, karena panggilan iman kita selalu istiqomah untuk menunaikan kegiatan safari ini. Kita sudah sepakati jadwal untuk safari Ramadan, kita ikuti dengan baik, dan ternyata malam hari ini masih istiqomah dan masih semangat. Masih ada ranting satu lagi di Ranto Minyak yang belum. Insya Allah nanti hari Ahad malam Senin di Ranto Minyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini seyogianya dalam jadwal safari Ramadan yang menyampaikan mukadimah adalah Ustadz kita, Kiai kita, Bapak Dr. Andes Misbah. Namun karena ada segala hal yang sedang diikuti atau bahkan memang tadi informasinya kesehatannya kurang, agak menurun sehingga tidak hadir. Apa boleh dilihat, karena dalam Persyarikatan Muhammadiyah, kalau yang satu tidak bisa menyampaikan, tidak bisa hadir, maka yang lain pun harus siap. Untuk itu setiap ada kajian, maka ranting yang ketempatan diusahakan untuk tampil minimal menjadi pembawa acara. Harapan ke depan akan tampil, akan muncul tokoh-tokoh, orator-orator, ahli pidato, ahli penceramah yang lebih ulung, lebih unggul dan berkualitas. Kemudian untuk jadwal pengisi tausiah itu Ustadz Kurniawan, tetapi tadi menyampaikan ada kesehatannya sedikit terganggu. Oleh itu siapapun yang akan mengisi mari kita ikuti. Tidak ada rutan, akar pun jadi. Karena di dalam Persyarikatan Muhammadiyah itu kolektif kolegial, tidak ada ketua, sekretaris. Tidak ada sekretaris, ya anggota pleno yang lain. Tidak ada yang lain, UPP, unit pembantu pimpinan. Pokoknya semuanya saling mengisi. Ketika di MBS pernah saya sampaikan pada beberapa malam yang lalu di Cinta Mulia, ini juga yang saya banggakan santri-santri ini untuk menata masa depan yang gemilang. Saya ulangi kembali lagi, kita dikaruniai oleh Allah itu berupa jasad yang sangat sempurna. Dikaruniai cipta, kalau dulu yang menyampaikan cipto, Pak Ustadz Sabin menyampaikan cipto, roso, dan karso. Memang itu asalnya dari bahasa Kawi, bahasa Jawa. Cipto, roso, dan karso. Dalam bahasa Indonesianya kita dikaruniai cipta, rasa, dan karsa. Cipta ada di otak, diisi dengan ilmu, maka kita tak bosan-bosannya untuk selalu menuntut ilmu. Rasa ada di hati, diisi dengan iman. Iman diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan perbuatan. Serta karsa itu ada di jasad kita, di tubuh kita. Sehingga tidak cukup kita untuk menuntut ilmu. Kalau hanya ilmu, tetapi tidak diamalkan, kata Ustadz Mastur,
percuma atau sia-sia. Ilmu harus diamalkan, tetapi ilmu yang didasari oleh iman, sehingga akan menjadi amal soleh. Kalau ilmu tidak didasari dengan iman, nanti diamalkan bukan amal soleh yang akan muncul, amal salah jadinya. Oleh karena itu, yang mendapatkan hidayah pada malam hari ini, hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan tetap dihidayai oleh Allah untuk menatap masa depan, terutama nih yang muda, masa depan yang gemilang, sehingga Allah akan meridho apa yang akan dilakukan. Ilmu tidak cukup, iman juga tidak cukup. Santri NBS menuntut ilmu umum, ilmu agama. Ilmu agama ada ilmu bahasa Arab dan ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain. Tidak akan pernah berhenti untuk selalu menuntut ilmu. Tetapi itu, ilmu tidak cukup kalau tidak didasari dengan iman. Dan kedua-duanya tidak cukup, tidak lengkap kalau tidak diikuti dengan amal. Oleh karena itu, kita harus punya skill. Bahasa sekarangnya skill, tetapi dalam teori punya keterampilan. Tidak cukup punya ilmu pengetahuan yang tinggi, tetapi tidak punya iman. Dulu Rusia dikenal dengan ilmunya yang tinggi. Salah satu negara superpower. Negara superpower, ilmunya tinggi, tetapi imannya tidak ada. Sehingga menimbulkan sosialisme. Bahkan ada yang menyebutnya ateis, tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika astronot dari Rusia, dari Uni Soviet dulu, menginjakkan kakinya di bulan, itu ternyata punya keyakinan bahwa alam ini ada yang menciptakan. Punya keyakinan, Yuri Gagarin itu punya keyakinan bahwa alam ini ada yang menciptakan, tetapi tidak tahu siapa yang menciptakan, karena tidak punya keyakinan bahwa yang menciptakan itu gaib. Tidak punya keyakinan, walaupun ateis, tetapi ada keyakinan bahwa alam ini ada yang menciptakan. Nah sekarang berbalik, Rusia beramai-ramai memeluk Islam. Bahkan di Yokohama, kita bicara keluar, kita jangan hanya melihat Candi Puro Indonesia, tetapi kita melihat di luar. Di Yokohama itu sudah beramai-ramai sekarang untuk masuk Islam. Kemarin saya sampaikan di Tom Tower di Amerika Serikat, tempat parkir mall itu buka bersama, dilanjutkan sholat tarawih berjamaah. Ribuan yang mengikuti, bahkan orang-orang non-Islam itu nonton, menjadi penonton sholat tarawih. Di Rusia, di stadion buka bersama dengan menyiapkan menu sebanyak 12.500 porsi untuk berbuka puasa di stadion sepak bola. Di Yokohama beramai-ramai masuk Islam. Bahkan Cina, ada provinsi tertentu itu juga lebih besar. Bahkan masjidnya yang didirikan 1000 tahun yang lalu itu ada di Cina. Bahkan sampai sekarang ornamennya paduan antara ornamen Arab dan Timur dan Cina itu masih terlihat sampai sekarang. Jadi kita jangan hanya lihat Indonesia saja, tetapi lihat dunia luar. Dengan melihat dunia luar, oh ternyata Islam itu benar-benar mendunia. Untuk itu kita yang ada di Indonesia, kita ada yang ada di Lampung, di Candi Puro, ini mari kita tetap berteguh akidah kita, akhlak kita, ibadah kita tetap hanya satu, untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara organisasi, Persyarikatan Muhammadiyah itu ranahnya muamalah. Muhammadiyah di Indonesia, tetapi sudah sampai ke 30 negara sampai sekarang.
30 negara ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Bahkan di beberapa negara Muhammadiyah sudah membeli tanah. Ya, kalau di Spanyol itu gereja yang dulu terkenal saat Spanyol jaya-jayanya zaman kerajaan, sekarang gereja itu dibeli oleh Muhammadiyah, menjadi tempat untuk menuntut ilmu, tempat dakwah di Spanyol. Jadi kalau kita bicara Muhammadiyah di Candipuro, kita belum seberapa ini, masih kecil. Oleh karena itu, mari kita jangan berhenti menuntut ilmu, berhenti berjuang melalui persyarikatan. Tegakkan Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah. Khusus para santri, hari ini adik-adik masih sebagai santri, masih banyak menuntut ilmu. Kata Pak Haidar Nasir, Indonesia akan mencapai emas tahun 2045. Kalau sekarang adik-adik berusia paling tinggi 19 tahun, berarti dari 2025 sampai 2045 masih ada 20 tahun lagi. Berarti adik-adik nanti benar-benar akan mewujudkan Indonesia emas. Bukan Indonesia emas, tetapi berawal dari pribadi-pribadi yang diawali dari kajian yang kecil-kecil. Oleh karena itu, adik-adik nanti akan muncul benar-benar mewujudkan bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia emas di 2045. Berawal dari pribadi yang imannya kuat, akidahnya kencang, akhlaknya mulia, dipadu dengan kegiatan muamalahnya, ibadahnya tidak akan putus-putus, maka suatu saat nanti adik-adik akan benar-benar menjadi pemimpin. Bukan pemimpin di Candipuro saja, tapi pemimpin di Indonesia. Kita punya semangat, kita masih punya Allah yang akan dimintai untuk membimbing adik-adik semuanya. Kalau yang sekarang, yang sepuh-sepuh cukup untuk mendengarkan, yang masih kuat tenaganya memotivasi di depan, yang adik-adik ikut dari belakang. Tetapi suatu saat nanti adik-adik para santri akan menjadi pemimpin. Berkali-kali saya katakan, saya sampaikan bahwa kepemimpinan saat ini akan menghasilkan kepemimpinan generasi yang akan datang. Kepemimpinan saat ini hasil dari kepemimpinan masa lalu. Sehingga kalau kepemimpinan masa sekarang ini yang sedang menjadi pimpinan persyarikatan, itulah didikan dari pemimpin di masa lalu. Maka ketika pemimpin yang sekarang ini sedang diberi amanah, nanti akan menghasilkan pemimpin adik-adik ini, suatu saat nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih berkualitas imannya, ibadahnya lebih tekun lagi. Ini harapan ke depan, mudah-mudahan ini sebagai tambahan bagi saya pribadi dan khususnya kepada para santri, semoga dari MBH nanti bisa melanjutkan menuju ke perguruan tinggi, paling tidak punya skill dari pidato berbahasa Arab itu satu skill, sehingga nanti akan meningkatkan kualitas adik-adik. Karena yang berkualitas menurut Pak Habibie, manusia yang berkualitas itu adalah manusia yang otaknya cerdas, punya iman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan punya keterampilan. Nanti akan menimbulkan karakter berbudi luhur. Ini yang diharapkan. Ke depan, adik-adik kita semua mudah-mudahan tetap diridhoi oleh Allah untuk selalu menegakkan akidah kita, keimanan kita berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu aja sebagai muqaddimah. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada jamaah pada umumnya. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marbot Story, menegakkan akidah,
menjaga kemurnian sunnah.